Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini kita akan masuk di video koneksi antar materi modul 1.2 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 dengan nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Dengan saya Dwi Elfrida Simajuntak dari Sekolah Dasar Negeri 014 Sagulung, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Dalam koneksi antar materi, saya menggunakan model refleksi 4F. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya saat ini adalah dengan mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among, yang mengajarkan pendidikan adalah menuntun, dan pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak, dan menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya saat ini adalah saat melakukan aksi nyata atau penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika mengerjakan tugas dengan batas waktu yang ditentukan, di sela-sela kegiatan pokok kita mengajar, waktu bersama keluarga dan kegiatan lain, dibutuhkan manajemen waktu yang baik. Dan kegiatan kolaborasi dengan kelompok hanya membutuhkan waktu 1 hari pengerjaan untuk dipresentasikan kelompok. Nah, bagaimana kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai minat dan bakatnya. Selain itu, pendidikan adalah menuntun. Hal ini selaras dengan nilai guru penggerak yang berupa berpihak pada murid, peran guru penggerak yang berupa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dan di sekolah. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen ini terjadi, saat saya seperti bagaikan seseorang yang berjalan di ujung lorong yang samar pencahayaan dengan jalan buntu dan mencoba mencari jalan keluar dan cahaya yang terang untuk melanjutkan perjalanan. Cahaya terang dan jalan keluar inilah ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari kegiatan CGP ini. Saya bersyukur dan bahagia memiliki kesempatan belajar di CGP ini, di mana awalnya saya adalah sebagai pendidik yang minim pengalaman, yang hanya berpikir tupoksi saja sebagai guru. Ternyata masih butuh banyak belajar dan membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap ilmu serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi pembelajaran yang baik dengan tujuan transfer ilmu. Jadi, anak hanya duduk, diam mendengarkan dan mengerjakan tugas, sehingga pembelajaran berorientasi teacher center dan mengharapkan siswa agar mencapai target KKM, di mana kita hanya berorientasi penilaian ranah kognitif saja. Dan yang kedua, kita jarang melakukan refleksi atas apa yang saya kerjakan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Refleksi yang keempat yaitu pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menjadi coach sebagai guru lain. Yang keempat, memotivasi dan mendorong kolaborasi. Dan yang kelima, mampu menggerakkan komunitas praktisi. Bagaimana rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan? Dimulai dari sekarang, yang pertama berpihak pada murid, yaitu penerapannya bersikap among atau menuntun sesuai minat dan bakatnya agar mereka meraih cita-citanya. Yang kedua, lebih inovatif,
yaitu menciptakan hal baru, baik metode dan media sesuai kebutuhan siswa, dan berani berkarya. Yang ketiga, reflektif dengan berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri akan kelemahan dan kelebihan saya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Yang keempat, lebih mandiri, berinisiatif untuk tergerak dan memiliki motivasi diri. Dan yang kelima adalah kolaboratif, di mana yang pertama saya mampu menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktisi dan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, belajar mandiri untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikianlah pembelajaran hari ini untuk saya, koneksi antar materi. Sekian dan terima kasih. Guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sehingga guru yang bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.